Merapat di depan mobil komando. 1, 2, 3. Ayo perempuan. Dengan bentangkan spanduk berisi tuntutan dan berorasi di atas truk komando, ratusan pekerja menggeruduk kantor PT Bus Transjakarta di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Para pendemo beraksi usai adanya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dua oknum atasan yang berbeda. Ratusan massa mengatasnamakan dirinya pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Dirgantara Digital dan Transportasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Transportasi Jakarta menuntut agar memecat oknum atasan tersebut. 6 tuntutan juga disuarakan dalam demo. Informasikan pelaku hanya diberikan SP2. Ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kita pertanyakan kembali keseriusan daripada manajemen untuk mengusut tuntas kasus ini. Aksi akhirnya bubar setelah pihak perwakilan pendemo diterima oleh atasan PT Transjakarta yang berjanji akan menyelesaikan masalah dugaan pelecehan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jalan menuju stasiun Depok. Puluhan petugas gabungan Satpol PP, Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan PT KAI menertibkan bangunan liar yang berdiri di sepanjang jalan dan saluran air menuju stasiun Depok Lama, Kota Depok, Jawa Barat. Deretan kios serta lapak semi permanen yang sudah bertahun-tahun berdiri dirobohkan petugas. Sejumlah pedagang hanya bisa pasrah dan memindahkan barang dagangan mereka. Pedagang mengaku sudah mendapati surat peringatan sebanyak 3 kali. Penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Depok menata kawasan sekitar stasiun agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Dan pertama, bangunan yang liar melanggar sepadan saluran jalan, terus PKL yang membuat di sini terjadi traffic jam atau kemacetan, sehingga kita sesuai dengan standar operasional. Alhamdulillah, bapak-bapak, teman-teman bisa suasananya bisa kondusif, berjalan dengan lancar. Total ada 110 pedagang yang ditertibkan karena tidak mengindahkan 3 kali surat peringatan yang dilayangkan sebelumnya. Pemerintah Kota Depok berencana membangun trotoar dan ruang terbuka yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum di sekitar stasiun Depok Lama. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi mengungkap proses panjang penemuan Bilkis, balita yang diculik di Makassar. Korban berhasil diselamatkan setelah negosiasi alot antara polisi dan para ketua adat suku Anak Dalam di pedalaman Jambi. Negosiasi antara polisi dengan para ketua adat suku Anak Dalam di tengah hutan di pedalaman Jambi berlangsung alot. Pemimpin adat semula menolak menyerahkan korban karena mereka percaya anak itu diperoleh secara sah dari seseorang yang mengaku sebagai orang tua kandung. Mana bapaknya? Setelah proses negosiasi yang berjalan hingga 2 malam, korban akhirnya diserahkan setelah polisi berhasil meyakinkan para pimpinan adat bahwa korban merupakan korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi memastikan korban diserahkan tanpa adanya barter atau tebusan serta dilakukan secara sukarela atas dasar kemanusiaan. Alhamdulillah, dengan kesabaran dari anggota-anggota yang akhirnya bisa membuahkan hasil. Negosiasi yang alot 2 malam 1 hari itu membuahkan hasil. Akhirnya dibantu dengan temanggung-temanggung, kemudian ketua-ketua adat dan jajaran dari Polda Jambi, akhirnya yang mengamankan anak ini mau memberikan kepada kami.
Sementara itu, balita BL yang kini sudah kembali kepada kedua orang tuanya menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di rumahnya di Kota Makassar. Upaya pemulihan dilakukan melalui layanan trauma healing khusus anak dan keluarga dengan pendampingan psikolog serta psikiater profesional. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk penanganan awal agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Satuan Reskrim Polrestabes Makassar melakukan negosiasi selama 2 hari dengan suku anak dalam tempat terakhir Bilqis ditemukan. Bilqis berhasil diamankan tanpa ada tanda kekerasan. Ceritakan sedikit saja seperti apa sih situasi di suku anak dalam itu, orang tua yang menerima anak yang tadinya ingin diadopsi, apakah memang mereka tidak punya anak atau seperti apa? Kita belum dapat informasi ke sana, Mbak. Cuman kalau kita mungkin sempat ada video yang beredar kemarin, bagaimana yang penerima adopsi itu ketika melakukan perpisahan terakhir dengan anak korban, ya sudah terikat semacam bonding, ada ikatan lah, ada chemistry ya. Karena setelah kembali ke orang tuanya juga dilakukan pendekatan, trauma healing juga, anak korban mendapatkan perlakuan yang baik, tidak ada penilaian ataupun perlakuan yang bisa menyakiti baik secara fisik maupun mentalnya ya. Ya, jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan ya, jadi tidak ada chemistry. Proses negosiasinya sendiri berapa lama, Kompol Devi? Sekitar 2 hari, Mbak. 2 hari? 2 hari di sana. Tim Anda berada di sana, di rumah dalam itu ya? Bukan di rumah, Mbak, di hutan, Mbak, bukan di rumah. Di hutan ya? Iya. Oke, baik. Tapi mereka sangat welcome ya, sangat membuka dengan kedatangan Anda dan tim. Ya, buktinya anggota saya alhamdulillah kembali ke tempat tugas dengan selamat, termasuk juga anak korban kembali dengan selamat. Oke. Alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang diinginkan, anak berhasil selamat ya. Terungkapnya sindikat penculikan Bilqis begitu mengejutkan. Balita ini dijual ke suku anak dalam seharga 80 juta rupiah. Namun suami dari otak pelaku penjualan anak ini mengaku tidak mengetahui jika sang istri terlibat sindikat perdagangan anak. Polisi telah mengamankan pelaku utama penculikan bocah 4 tahun yang hilang di Makassar. Pelaku yakni Sri Yuliana diamankan di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Sri Yuliana mengaku menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada Nadia Hutri yang ia kenal di media sosial. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? Nadia Hutri diduga sebagai otak penjualan anak tersebut karena Nadia membujuk Sri Yuliana menculik anak dan menjual kepada dirinya seharga 3 juta rupiah. Sementara suami Nadia Hutri tampak kebingungan saat polisi menggerebek kediamannya. Suami Nadia mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya telah menjual korban. Korban kemudian dibawa oleh Nadia Hutri ke Jambi dan dijual kembali kepada Mary Ana dan Ade Syah Putra seharga 30 juta rupiah. Selanjutnya, Nadia Hutri kabur ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Di Jambi, tersangka Ade Syah Putra dan Mary Ana mengaku menjual korban kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Dari penangkapan Sri Yuliana, aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus 3 pelaku lainnya dan menetapkan 4 pelaku termasuk Sri Yuliana menjadi tersangka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammadur, iNews melaporkan. Ya, di tengah sukacita pertemuan Bilqis dengan orang tuanya, masih ada 2 anak lain yang belum diketahui keberadaannya. Salah satu di antaranya bahkan telah hilang sejak 3 tahun silam. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan.
Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara pihak kepolisian mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten, hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alfarizi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain. Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kakek Alvaro Kiano Nugroho mengaku sudah menempuh berbagai cara untuk menemukan cucunya yang sudah hilang sejak Maret lalu. Keluarga pun berharap penemuan Bilkis bisa membantu mengungkap keberadaan Alvaro. Berita ini sampai saat ini belum ada titik terang yang sifatnya menunjukkan di mana cucu saya Alvaro Kiano Nugroho itu berada. Sampai sekarang itu baik dari pihak kepolisian maupun dari manapun juga belum ada mengatakan yang pasti keberadaannya. Karena sudah dari tanggal 6 Maret sampai sekarang ini juga belum ada titik terang keberadaan cucu saya Alvaro di mana gitu. Namun kita pun juga masih tetap berusaha untuk mencari, walaupun kita dengan melalui kita mencari di pelosok-pelosok maupun dari petunjuk-petunjuk orang yang pintar, orang ngerti atau paranormal, kita tetap menggunakan metode itu untuk mencari titik terangnya cucu saya. Namun sampai saat ini juga belum ada titik terang yang mengatakan Alvaro itu ada di A, di B, di C gitu, belum ada sampai sekarang ini. Nah, maka saya juga berharap dengan adanya ini juga bisa, semoga juga bisa segera menemukan cucu saya Alvaro Kiano Nugroho kembali ke rumah, kembali ke keluarga dalam keadaan sehat.